قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada informasi terbaru terkait kasus pencabulan adiknya Bahar Smith ya. Pencabulan dan penusukan. Ini ada berita terbaru dari halaman Detik Jabar ya. Coba kita baca beritanya kaum muslimin ya. Ini marah luar biasa, Habib Bahar bin Smith lihat kondisi pilu dua adiknya. Bandung, perasaan Bahar bin Smith saat ini sedang tak tentu arah. Galau ya, galau, pusing ya, butrek. Selain memendam amarah, penceramah kondang dengan gaya khasnya itu juga dibuat murka setelah dua adiknya jadi korban pencabulan dan pengeroyokan. Peristiwa memilukan yang dialami dua adik Bahar, S dan Z, itu terjadi pada Senin 16 Juni 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di Gang Sate, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. S waktu itu diperkosa. Kok diperkosa ya? Bukannya cabul dan perkosa itu beda ya. Ya, coba kita lanjut dulu beritanya kaum muslimin ya. S waktu itu diperkosa, sedangkan Z dikeroyok hingga mengalami luka. Setelah kasus ini dilaporkan ke polisi, dua pelakunya YLK dan EKK pun kini telah dijeruji besi. Kronologi dari kejadian menyayat hati itu kemudian dibeberkan pengacara korban, Ikhwan Tuan Kota. Jadi kontrakan ada 4 kamar, kontrakan. Ya, jadi adiknya Bahar di kontrakan ini ceritanya. Ya. Di situ saling berdekatan. Nah, masuk orang itu atau pelaku ke kamarnya S, mau berbuat tidak senonoh, ujar Ikhwan kepada Detik Jabar Rabu 18 Juni 2025. Ini kejadiannya jam 2:30 malam ya. Ini kan 2.30 malam. Ya. Kok masih bisa itu pelakunya masuk ke kamarnya adik Bahar ya? Apa kamarnya nggak dikunci? Apa lupa ngunci? Dan itu kontrakan macam apa ya? Apakah kamar-kamar begitu kan? Apa ya seperti losmen ya? Atau seperti apalah ya? Kok bisa orangnya masuk gitu loh kaum muslimin ya. Apalagi jam 2:30 malam. Ya, S dibekap sehingga tidak bisa berteriak meminta pertolongan. Suaranya parau dan beberapa kali tak terdengar oleh kakaknya Z. Nah, ini kakaknya di mana ini? Akhirnya pada teriakan yang ketiga kalinya, Z sang kakak bisa mendengar suara minta tolong adiknya. Z tak kuasa menahan emosi lalu terbilat. Apa terbilat ini? Terbilat perkelahian dengan pelaku di sana. Kok terbilat ya? Apa terbilat ini? Terlibat mungkin maksudnya ya. Karena terdesak ya dia, pelakunya keluar ya. Karena rumahnya dekat. Oh, jadi tetanggaan sama pelakunya. Dikejarlah sama Z. Ternyata ada temannya. Dikeroyoklah Z. Salah satunya pelaku ada yang pegang pisau. Sebenarnya mau nusuk leher ya, cuma ditangkis sama tangannya Z, akhirnya terkena tangannya ya. Jadi trauma adik Habib Bahar ya. Kasus memilukan ini menyisakan trauma untuk adik perempuan Bahar bin Smith, S. Sedangkan Z yang mengalami luka tangannya setelah mencoba membela sang adik. Ya, kemarin S ngomong masih ngaco. Z masih ya, walaupun masih sempoyongan. Bahar Smith sendiri
menjadi murka atas kejadian yang menimpa kedua adiknya. Amarah sang penceramah tak bisa lagi tertahan karena dua orang yang paling ia sayang menjadi korban kekerasan. Murkalah ya, marah keras. Marah benar-benar luar biasa beliau ya, kata Ikhwan. Ya, ini pertanyaan besar sebenarnya kaum muslimin ya, kok bisa dikontrakan gitu loh. Ya, adiknya Bahar kok bisa dikontrakan? Ngapain? Ya, apa nggak punya rumah ya? Apa masih kuliah apa gimana? Ya, kok dikontrakan gitu tuh? Ya, nggak tahulah kaum muslimin ya. Sebagai kakak, menurut Ikhwan, Bahar merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan adik-adiknya. Ya, kalau bertanggung jawab penuh kok adiknya perempuan dibiarkan di kontrakan gitu loh. Ya, harusnya melok Bahar saja kan. Ya, di rumah Bahar kan besar ya. Bahkan saat membuat laporan di kantor polisi, Bahar, kata Ikhwan, tak kuasa menahan emosi. Lah, kok di kantor polisi emosi? Mau ngapain? Mau marah sama polisi? Emangnya polisinya suruh jaga adiknya Bahar 24 jam? Ya. Ya, kok emosi di kantor polisi? Mau ngapain emosi di kantor polisi? Ya sudah, lapor saja sudah. Ya, emosi di kantor polisi ini ngapain Bahar ya? Pertama, dia harus jaga marwah adik perempuannya. Kedua, adik laki-lakinya ditusuk. Kalau adik laki-lakinya sih kata dia nggak apa-apa ditusuk, biarin. Oh, nggak apa-apa ya kalau adik laki-lakinya ya. Alah Bahar ya. Cuma adik perempuannya kan kehormatannya mau diambil, marah besar dia. Ya, wong kata Mbak Alawi itu dinikahi saja haram hukumnya kalau dinikahi sama orang yang bukan dari Mbak Alawi ya. Nanti marah Nabi Muhammad SAW ya. Kalau ada Habibah dinikahi sama orang ajam, ya orang yang bukan Mbak Alawi, itu haram. Ya, amal ibadahnya seumur hidup itu nggak diterima sama Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang nikah sama Syarifah sama Habibah, kalau bukan Mbak Alawi, amal ibadahnya nggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai dia bisa mengembalikan keperawanan dari Syarifah atau Habibah tersebut. Ya, kata Mbak Alawi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sudah nikah sama Mbak Alawi, itu otomatis nggak akan masuk surga selama-lamanya. Kata Mbak Alawi tapi, ya kalau kata Nabi Muhammad SAW nggak. Ya. Yang penting amal soleh dan pernikahannya sah, ya sudah. Ya, bisa masuk surga. Kalau kata Mbak Alawi nggak bisa. Ya, kecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifahnya. Ya, tapi kan nggak mungkin. Siapa yang bisa mengembalikan keperawanan? Nggak bisa ya. Ngamuk di Polres juga ngamuk loh. Kok ngamuk di Polres? Ngapain Bahar? Nenangin juga susah. Ya nggak usah ditenangin. Ya kalau udah ngamuk ya udah siram pakai air comberan saja. Kok ngamuk di Polres? Yang salah siapa ngamuknya di Polres ya? Dilansir dari Detik News, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam menuturkan kejadian bermula saat pelaku EKK melakukan pencabulan terhadap korban S. Saat itu, kata Ade Ari, korban S berteriak sehingga terdengar oleh korban Z selaku kakak yang langsung menghampirinya. Pelapor langsung mendatangi sumber suara dan melihat bahwa adik kandung pelapor yaitu saudari S sedang dicabuli oleh terlapor. Oh, berarti menyaksikan. Menyaksikan kalau sedang ini kan. Kalau sedang itu kan berarti ya sedang. Berarti melihat. Ini posisinya seperti apa? Apa sudah di ada yang dibuka? Ade Ari menuturkan Z pun sempat berkelahi dengan pelaku EKK saat menolong S yang merupakan adiknya. Z terus mengejar pelaku EKK hingga ke rumahnya. Z pun berupaya untuk membukakan pintu rumah pelaku EKK. Namun saat pintu rumah sudah terbuka, keduanya terlibat aksi saling dorong dan pelaku EKK melukai Z dengan pisau. Sesampainya di kediaman terlapor, ketika pelapor membuka pintu rumah terlapor, sempat terjadi dorong-dorongan. Lalu terlapor memegang pisau. Ini barang buktinya. Kemudian langsung mengarahkan pisau tersebut ke bagian leher pelapor, terang Ade Ari. Namun pelapor berusaha menepis dengan tangan kanan
sehingga melukai tangan pelapor. Jadi saudara Z selaku pelapor ini mengalami luka di tangan kanannya, mengalami luka robek ya. Ini kaum muslimin. Ini berita dari Detik Jabar kaum muslimin ya. Kalau kemarin ada dugaan bahwa ini adalah settingan sandiwara dari Bahar ya, tapi sepertinya ini beritanya beneran kaum muslimin. Sepertinya. Ya, tunggu sajalah karena ya semua bisa terjadi kaum muslimin. Apalagi kalau kita lihat Bahar ya pinter acting ya. Ya, jadi pertanyaan sih kaum muslimin, kok adik Bahar dikontrakan gitu loh. Ya, kenapa nggak di rumahnya Bahar? Kan rumah Bahar besar, lebih terjaga. Kok bisa adiknya ngontrak? Nah, itu pertanyaannya. Pertinyiin, pertanyaan besar kaum muslimin ya. Lagian ngapain kok ngontrak itu loh? Pertanyaan besar itu kaum muslimin. Apa adiknya ini kuliah ya, kemudian ngontrak rumah atau ngontrak apa gitu kan? Ya, kenapa kuliah? Ya, harusnya kan cukup Bahar kirim ke Tarim. Selesai kirim ke Tarim, adiknya suruh jaga hati, ya nggak perlu belajar di Tarim. Ya, sudah keluar balik ke Indonesia jadi wali. Ngapain susah-susah belajar di Indonesia? Nggak perlu lah. Ya. Di Tarim itu kan nggak perlu belajar, ganggang, jalanan-jalanan di Tarim itu jadi guru. Ya. Jadi guru bagi orang yang nggak punya guru. Ngapain terus ngontrak itu? Ini kan pertanyaan besar. Ya. Dan lagian karomahnya Bahar apa nggak dikasihkan ke adiknya? Dikasihlah adiknya Bahar karomahnya. Kasian. Dikasih karomah. Ya, Bahar itu kan pernah ngaku waktu digigit sama kobra. Ya, bukan Baharnya yang kesakitan atau mati, kobranya yang mati. Kan luar biasa. Kalau adiknya diberikan karomah yang seperti itu kan luar biasa. Orang yang mau mencabuli adiknya, mau memperkaos adiknya, ya ternyata diperkaos duluan sama adiknya. Kok begitu ya? Mau mencabuli adiknya, mau memperkaos adiknya, adiknya malah mencabuli pelakunya, memperkaos pelakunya. Ya harusnya kasih karomah lah Bahar, kasihan ya. Karomah Bahar kan banyak. Ya bisa baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Ya dikasih adiknya supaya orang yang mau berniat jahat itu bisa terbalik gitu loh. Ya bisa terbalik, niatnya mau nyakiti adiknya Bahar ternyata nyakiti diri sendiri gitu loh. Ya dikasih karomahnya. Ya baca tulisan Arab bisa terbalik. Kalau bisa tuh ke adiknya kasih karomah seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh orang sama adiknya Bahar, niat buruk ya balik langsung gitu loh. Ya nggak ngerti lah ini apa sandiwara Bahar, apa memang benar terjadi, ya nggak ngerti. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tunggu perkembangan berita selanjutnya ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.